Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Karisma Maharani dengan NIM C1C024147. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pajak penghasilan badan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan adalah pajak atas penghasilan yang diperoleh perusahaan atau badan usaha. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan, konsumsi, atau investasi. Dasar pengenaan PPh badan berlaku bagi subjek pajak yang memperoleh penghasilan dalam 1 tahun pajak, termasuk bentuk usaha tetap atau disingkat dengan BUT. Materi selanjutnya kita akan membahas subjek PPh badan. Subjek PPh badan yaitu terdiri dari yang pertama, subjek pajak dalam negeri, yang kedua, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pendanaan dan pengawasan tertentu. Yang ketiga, subjek pajak luar negeri. Dan yang keempat, badan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui bentuk usaha tetap maupun tanpa menjalankan usaha di Indonesia. Selanjutnya ada objek PPh badan. Objek PPh badan adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh badan, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya, yang pertama itu penghasilan dari pekerjaan atau jasa seperti gaji, bonus, tunjangan, pensiun, dan sebagainya. Yang kedua ada hadiah dan penghargaan. Yang ketiga laba usaha. Yang keempat keuntungan penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima bunga, dividen, royalti, dan sewa. Selanjutnya ada keuntungan selisih kurs, penilaian aktiva atau pembebasan utang. Dan yang terakhir ada penghasilan berbasis syariah, premi asuransi, dan surplus Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu materi norma perhitungan PPh badan. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan penghasilan neto wajib pajak dalam 1 tahun pajak untuk digunakan sebagai dasar penghitungan penghasilan kena pajak. Lalu langkah menghitung PPh badan yaitu yang pertama, menghitung total penghasilan selama 1 tahun pajak. Yang kedua, mengurangi penghasilan dengan biaya yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan usaha. Yang ketiga, mengurangkan penyusutan dan amortisasi fiskal sesuai Undang-Undang HPP. Dan yang terakhir, melakukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Selanjutnya kita masuk ke pembukuan PPh badan. Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur atas data dan informasi keuangan seperti harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau Undang-Undang HPP, pembukuan wajib dilakukan oleh setiap wajib pajak badan, orang pribadi maupun instansi pemerintah yang menjalankan kegiatan usaha. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari pembukuan dan pencatatan itu sendiri. Yang pertama, fungsinya yaitu memudahkan perhitungan pajak dan pengisian SPT. Yang kedua, menentukan besaran penghasilan kena pajak. Yang ketiga, mengetahui posisi keuangan hasil usaha. Yang keempat, dokumen pembukuan wajib disimpan selama 10 tahun di lokasi usaha, tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, atau tempat kedudukan wajib pajak badan. Materi yang terakhir yaitu tarif PPh badan. Tarif PPh badan telah mengalami beberapa perubahan. Yang pertama pada tahun 2009 yaitu 28%, tahun 2010 sebesar 25%, tahun 2020 sampai tahun 2021 berubah menjadi 22%, tahun 2022 Undang-Undang HPP tetap 22%. Sebelumnya direncanakan turun menjadi 20%, tetapi dibatalkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Tarif khusus perusahaan terbuka atau disingkat dengan TBK. Perusahaan TBK mendapat potongan 3% lebih rendah dari tarif umum jika memenuhi syarat. Yang pertama, yaitu saham dimiliki minimal 300 pihak. Yang kedua, tidak ada pihak yang memiliki lebih dari 5% saham. Yang ketiga, saham diperdagangkan minimal 183 hari dalam 1 tahun pajak. Dan yang terakhir, menyampaikan laporan kepada Direktorat Jenderal Pajak.